Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala ta'ala aidan wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah. Kepada yang kami hormati Sahibul hajah, tuan rumah dari keluarga besar Ibunda Hajah Siti Fatimah binti Guliling, beserta seluruh anak cucunya yang hadir, Ustaz selaku pembaca Al-Quran yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin seluruh undangan, tamu undangan pada acara hari ketiga dari almarhumah Hajah Siti Fatimah binti Haji Guliling. Sebelum saya melanjutkan ceramah, mungkin alangkah baiknya kita kirimkan kembali doa kepada almarhumah. Mudah-mudahan doa kita yakni membaca sama-sama surat Al-Fatihah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua pahalanya dilimpahkan kepada Ibunda Hajah Siti Fatimah binti Haji Guliling. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini, tepat hari Jumat, tanggal 26 Desember, kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri 3 hari meninggalnya almarhumah Hajah Siti Fatimah binti Haji Guliling. Dan tentunya kehadiran kita di tempat ini di samping ingin mendoakan almarhumah, juga ingin menghibur keluarganya yang ditinggalkannya, karena diajarkan dalam ajaran Islam memang sebaiknya kita berduka, bersedih hati itu 3 hari. Ya, kalau sudah lewat 3 hari, sudah kita tawakal ala Allah. Kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah. Tinggal doa-doa selanjutnya, khususnya bagi anak-anak dan cucunya, keturunannya. Karena kita tahu bahwa ketika meninggal Ibnu Adam, anak cucu Adam, inqata'a amaluhu, semua amal-amalnya terputus, illa min salasin, kecuali 3 yang tidak terputus, yang masih terus berlanjut amalnya. Yang pertama adalah amal jariyah, yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi apabila keluarga ini menghendaki almarhumah Hajah Siti Fatimah binti Haji Guliling diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan kemudian dimasukkan oleh Allah kelak di surganya,
dibebaskan atau ditiadakan siksa kuburnya, pokoknya dimudahkan semuanya, hisabnya dan lain sebagainya. Maka ketika beliau sudah dikuburkan 3 hari lalu, kita sebagai keturunannya, anak cucunya, masih bisa menolong almarhumah dengan cara terus mendoakannya. Ya tadi, waladun soleh, anak-anak soleh yang yad'ulah. Ditegaskan, seandainya pun kita soleh, tetapi tidak mendoakan orang tua, berarti dia tidak menolong orang tuanya. Ya karena soleh kan bisa saja dilihat dari jauhnya, Pak. Mungkin setiap hari pakai kopiah, pakai baju gamis, terus mungkin juga jenggotnya panjang. Wah, soleh. Tapi misalnya setiap berdoa dia lupakan orang tuanya, tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, itu dia tidak soleh. Ya khususnya kepada kedua orang tuanya dia tidak pedulikan. Padahal kita tahu di dalam ajaran Islam ini menghormati orang tua sejak masih hidup itu merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Apalagi orang tuanya ini adalah seorang ibu. Mungkin pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengar ketika seorang sahabat ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang wajib dihormati selain Allah dan Rasulnya?" Maka Nabi menjawab, "Ummuka." Terus siapa lagi ya Rasul? "Ummuka." Siapa lagi ya Rasul? "Ummuka." Sampai 3 kali. Baru tanya lagi siapa lagi? Baru abuka, baru bapaknya. Artinya nilai seorang ibu, padahal sama-sama orang tua, bapak dan ibu, tetapi nilai seorang ibu memiliki kelebihan yang dilebihkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya, mari jangan putus-putus ya, terutama keturunannya. Mungkin bapak ibu juga yang punya orang tua masih hidupkah, sudah meninggalkah, tetap harus doakan. Apakah setelah selesai sholat 5 waktu, apakah pada waktu-waktu khusus. Nah, karena memang kita tinggal sisa bisa mendoakan, karena kita manusia ini tidak bisa menahan umur orang tua kita, tidak bisa menahan usia kita supaya tidak mati, tidak bisa. Seperti ayat yang saya sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati, pasti akan meninggal dunia, pasti akan wafat, pasti akan gugur. Sudah begitu sunatullahnya, hukum alam. Ya, makanya kalau ada manusia yang umurnya sampai ribuan tahun itu kan cuma ada di dalam puisi ya Pak ya. Puisinya siapa itu? Khairil Anwar. Aku kalau sampai waktuku, pernah Bu ya, pelajaran SD dulu, ku mau tak seorang kan merayu, tak perlu seduh sedan itu, aku ini binatang jalang, dan seterusnya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tidak ada. Apalagi umat Muhammad, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu pernah mengatakan bahwa nanti usia umatku itu tidak terlalu jauh dari usiaku. Nabi Muhammad meninggal 63 tahun. Bahkan kalau dihitung pakai kalender Romawi, Syamsiah ya, itu hanya 62 tahunan. Itu 63 tahun itu kalender Hijriyah. Jadi kalau kalender Januari, Februari sampai Agustus itu 62 tahun, paling lebih sedikit lah. Karena ada perbedaan kan di situ. Nah, sekitar 62-63 tahun. Kalau dia ada tambahan itu kan bonus. Nah, itulah sebabnya kita tidak ada kata lain bahwa kita harus yakin kita ini nanti kapan gilirannya, tinggal giliran kita ini kapan. Ya saya tuh Pak Bu kalau lihat WA itu di WA itu 2, 4, 3 tahun yang lalu
kalau ada biasa muncul tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan muncul itu anunya itu, yang gambar-gambar itu. Nah itu kalau 4 tahun 5 tahun lalu telah meninggal dunia orang tua kita, orang tua teman kita, orang tua sahabat kita. Nah tapi tahun-tahun ini, tahun-tahun terakhir ini, 1-2 tahun terakhir sudah mulai kalau ada kalimat itu yang meninggal teman kita. Sudah mulai mendekati. Jadi yang 5 tahun lalu masih orang tuanya, masih omnya, sekarang sudah teman kita. Ini saya baru-baru ini Pak, dari kemarin ngobrol dengan teman-teman SMA, ternyata ini kok nggak muncul-muncul. Terus ada yang tahu katanya sudah meninggal. Innalillahi. Ini juga sudah meninggal. Sampai tadi pagi ada 3 orang yang nggak pernah kita tahu di mana rimbanya, tahu-tahu ada yang tahu dia sudah meninggal. Nah, waduh, ini benar-benar. Apalagi kalau macam saya sudah dengar begitu, bercermin pula, rambut sudah putih pula. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, jangankan kita manusia secara individu Pak, secara umat saja, secara golongan, secara zaman saja, walikulli ummatin ajal, kata Allah, bahwa setiap umat, setiap generasi itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tidak ada yang bisa menyetop, ya tidak ada yang bisa kemudian menangguhkan. Kalau memang sudah ajal tiba, apakah individu manusia ataupun bahkan kelompok, bahkan umat, bahkan zaman, ketika Allah sudah tentukan bahwa zaman ini, kelompok manusia ini meninggal, itu tidak bisa. Oh, tunggu dulu, ditangguhkan barang setahun lagi, tidak bisa. Atau dipercepat saja deh, supaya selesai beres urusan. Tidak bisa. Itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Ya makanya kalau kita bagus ya, itu juga dianjurkan oleh Rasulullah, kita berusaha sehat, hidup sehat, tidak makan makanan yang membuat kita tambah sakit, itu ikhtiar Pak. Itu bentuk ikhtiar semua. Tetapi apakah yang sudah mencoba hidup sehat itu kemudian tidak meninggal? Tidak, tetap ada waktunya dia. Itulah sebabnya itu adalah ikhtiar dan memang perlu dan wajib kita lakukan supaya kita berbadan sehat, tetapi kita pada saatnya mendapat giliran. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Nah ini Bapak Ibu, hebatnya Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita bahwa aqyasun nasi aktsaruhum dzikran lil mauti wasti'dadan lahu humul aqyas. Kata Nabi, orang yang paling cerdas itu Bu, itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Termasuk kita hadir di tempat ini dalam rangka di samping kita mendoakan almarhumah, kita menghibur saudara-saudaranya yang masih hidup melalui tausiah ini, melalui takziah ini, kita juga mengingat kepada kematian. Itu menurut Rasulullah adalah orang yang cerdas. Ya, kenapa dia disebut orang yang cerdas? Orang yang mengingat mati, kemudian wasti'dadan lahu humul aqyas, dan menyiapkan bekal untuk kematian. Kenapa disebut orang cerdas? Bukan profesor Pak, bukan doktor kah yang cerdas-cerdas? Enggak. Ibu-ibu yang mungkin, mohon maaf, mungkin ada yang seusia ibu saya yang zaman dulu sekolahnya misalnya ada SR ya, sekolah rakyat, belum ada SD. Kadang-kadang hebat-hebat itu Pak, lebih pintar-pintar itu, lebih bijaksana itu. Nggak ada titelnya, tetapi dia sering mengingat, oh iya saya nanti akan mati dan saya harus berbekal untuk menyiapkan diri menghadapi kematian. Nah itu dianggap cerdas karena dia pada hakikatnya mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya. Coba saja Bapak Ibu,
Sebenarnya ya hidup kita ini kemana larinya? Kalau bukan mati, kalau bukan di alam kubur. Makanya jangan salahkan teman-teman kalau kita lewat, misalnya di kuburan umum, Punggolaka atau di mana, itu biasa teman-teman, dia colek kita. Itu rumah masa depan kita sebenarnya. Betul ya Bu ya? Rumah masa depan kita yang sebenarnya. Nah cuma kasihan sekarang ini kadang-kadang orang, naudzubillah, sebenarnya sudah tahu bahwa kita mau pada mati semua, akan tetapi mereka lupa dengan kematian itu, kemudian orientasi hidupnya bukan untuk berbekal untuk menyiapkan diri pada kematian, tapi terus menumpuk harta. Wah, tidak puas-puasnya. Sudah punya mobil Agya, pengen beli Avanza, sudah punya Avanza, aduh kurang nyaman katanya, kalau Pajero ini enak, beli Pajero. Tambah lagi mungkin Fortuner atau apa Lamborghini, pokoknya saya tidak tahu yang mahal-mahal. Saya tahunya Avanza ke bawah, sesuai kelasnya, Pak. Nah itu kadang-kadang kita tidak puas-puas. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Carilah olehmu akhiratmu. Berbekalah kalian semua untuk menuju akhirat, tetapi jangan kalian lupakan duniamu. Ini kalau bahasa Indonesia. Mari Bu, di depan masih kosong Bu, nggak apa-apa. Ya. Ini ayat ini Bapak Ibu kalau bahasa Indonesia ini sebenarnya luar biasa maknanya. Pas sekali. Kenapa Allah menyuruh kita wabtaghi fima atakallahu darul akhirata? Carilah, burulah olehmu akhirat. Tapi ujungnya wala tangsa nasibaka minad dunya. Tapi jangan juga kau lupa duniamu. Artinya apa? Artinya kita sebenarnya kalau mau berimbang-berimbang itu sebenarnya harus lebih berat ke akhirat. Cari. Ada lagi ayat lain. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Betul ya? Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Memang ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kita perlu seimbang antara dunia dan akhirat. Apa itu hadisnya itu? Kata Nabi, carilah duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Tapi juga carilah akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Nah, jadi antara dunia, cari, benar boleh. Setinggi-tingginya kita punya cita-cita, silakan. Islam tidak melarang Bapak Ibu kita semua menjadi kaya raya, tidak. Nah, tetapi kemudian kita menjadi sukses, bukan itu tujuannya, bukan hanya untuk hedonisme, bukan hanya untuk kesenangan kita saja. Kalau kita kaya, maka kekayaan kita akan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal lillahi ta'ala, karena Allah. Bangun masjid, bangun madrasah, Pak Ustaz, bangun pondok, membantu apa saja, sehingga kekayaan kita itu tidak akan menjadi masalah di akhirat kelak. Bapak Ibu tahu enggak, Rasulullah menjelang meninggalnya itu justru dia berdoa pengen miskin. Kenapa dia pengen miskin? Karena tahu bahwa kalau yang miskin itu pertanyaan di akhirat itu sedikit, Pak. Sedikit pertanyaannya. Karena nanti ada hisab, yaumul hisab di akhirat itu, diperhitungkan semua amal kita, perilaku kita. Nah itu yang miskin-miskin itu, yang penting dia sholatnya bagus, amal-amal kewajib-wajibannya bagus semua ya, rukun Islamnya bagus, rukun imannya bagus, kemudian juga amalan solehnya baik dengan orang lain, hablum minallah, hablum minannasnya bagus, itu insya Allah lebih cepat masuk surganya. Tapi kalau yang kaya, tunggu dulu, kau dulu beli Fortuner dari mana, diteliti lagi.
Udah di dunia diperiksa BPKP, Ada ketika ya, ada KPK, pas di akhirat lagi diperiksa lagi, waduh sengsara Pak. Nah, tapi makanya kita dibolehkan, boleh, tapi kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena ketika kekayaan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal, untuk berbuat baik dengan sesama manusia, untuk ibadah kepada Allah, insya Allah itu juga akan menjadi jembatan kita di akhirat. Ya, jam berapa? Jumat. Oh, iya. Baik ya, jadi ini gambarannya. Yang pertama, mungkin kalau saya simpulkan, perbanyak ingat kematian dan harus berbekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian untuk menuju akhirat dan bekal yang terbaik adalah takwa. Takwa ini mungkin ini ibu-ibu yang jarang mendengar, kalau bapak-bapak ini tiap Jumat sebentar juga saya khutbah di sini, pasti saya akan menyampaikan wasiat takwa. Takwa itu Bapak Ibu, kita berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah dan berusaha menghindari menjauhi larangannya. Pokoknya kalau sholat 5 waktu itu wajib, jangan tinggalkan Bu ya. Apalagi sholat 5 waktu ini. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah sholat. Yang pertama kali ketika anak Adam ini meninggal dunia, kemudian kiamat, ditanya satu persatu. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah sholatnya. Kalau sholat kita masih bolong-bolong, sholat kita remehkan, hati-hati. Maka usahakan sholat 5 waktu itu, ya. Kalau ada waktu, longgar waktu, tambah sholat sunnah. Insya Allah itu menjadi pintu pertama. Kemudian kita berusaha berbuat sebaik-baiknya. Intinya adalah hubungan baik dengan Allah, hablum minallah dijaga, dan hubungan baik dengan sesama manusia juga dijaga. Jangan saling menyakiti, ya. Hati-hati. Assalamatul insan fi hifdzil lisan. Ya ini. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu di sini tidak ada. Itu ibu-ibu di tempat lain, katanya orang biasa yang paling senang ngerumpi, yang senang membicarakan aib, kejelekan orang lain, itu umumnya emak-emak katanya. Insya Allah di sini tidak ada Bu ya. Betul Bu ya? Atau tidak ada bedanya? Ya, nah itu dijaga Bu. Karena bahaya itu, ini bibir ini kecil tapi bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan amalan-amalan lainnya kita kerjakan, dan larangan Allah juga kita hindarkan. Itu mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.